Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, di video saya kali ini, saya ingin membagikan kepada kita semua, ini lagi-lagi perdebatan sengit, ya Mas Permadi Arya gitu ya. Dan saya melihat bahwa Mas Permadi Arya menyampaikan pandangannya dengan begitu semangat dan luar biasa, sampai dia juga tidak tahan emosi sepertinya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dan tidak lagi berlama-lama, mari langsung saja kita akan saksikan videonya berikut ini. Yang dilakukan adalah bangsawan Palestina yang memberikan sumbangan kepada Agus Salim untuk bergerak di Timur Tengah dalam upaya kampanye kemerdekaan. Itu bukan hoax, tapi otak Anda saja yang tidak menang. Ya, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi video yang kita boleh saksikan bersama. Ya, jelas sekali memang bahwa kali ini Mas Permadi Arya menyampaikan pandangannya penuh dengan emosi. Tapi apakah kita boleh menilai Mas Permadi Arya kali ini offside atau kelewat batas atau bagaimana? Tentu kita bisa memberikan penilaian masing-masing. Ya, bagi saya sebenarnya masalah apa yang sedang terjadi di Timur Tengah, baik itu soal Israel dengan Hamas atau Palestina, dan juga yang terakhir ini adalah bagaimana serangan yang luar biasa, yaitu Israel, Amerika Serikat melawan Iran, dan sebaliknya juga Iran melakukan serangan-serangan yang luar biasa juga sebenarnya Bapak Ibu. Bagi saya sebenarnya nggak terlalu penting untuk kita mau perdebatkan ya. Bagi saya ini bukan berarti kita nggak punya rasa kemanusiaan Bapak Ibu ya, tetapi lebih kepada kita mau mengutamakan negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, atau lebih mengutamakan bangsa lain gitu ya. Karena ada yang begitu luar biasa ngotot untuk kemerdekaan Palestina seperti begitu, tetapi sepertinya dia tidak melihat bagaimana kondisi warga atau rakyat Indonesia hari-hari ini Bapak Ibu. Sepertinya bahwa mereka itu hanya bisa melihat apa yang jauh dari mata mereka ya, sedangkan yang dekat di sekitar mereka sepertinya mereka nggak melihat akan hal itu. Seakan-akan mereka buta ya kan, melihat situasi yang ada di sekitar mereka, tetapi mata mereka itu begitu besar terbukanya ketika melihat bangsa lain seperti begitu. Ya, sehingga saya melihat bahwa rasa kemanusiaan mereka itu hanya muncul gitu ya ketika bangsa lain yang mengalami katakan seperti kelaparan, penderitaan, serangan dan sebagainya. Tetapi ketika anak bangsa sendiri, ya rakyat sendiri mengalami juga tekanan-tekanan yang saya pikir luar biasa ya, apalagi di Indonesia ini ya, kita melihat dan nggak boleh menutup mata bahwa minoritas masih ada dalam tekanan mayoritas. Kita nggak boleh pungkiri akan hal ini, karena bagaimanapun kita ngotot untuk kemerdekaan Palestina, sedangkan kalau rakyat Indonesia sendiri masih ada juga yang ada di bawah penindasan mayoritas, bagaimana tidak Bapak Ibu ya kan, di mana seringkali orang Kristen secara khusus mengalami persekusi ya kan, dan ini sebenarnya ya kita boleh melihat adalah sebuah gambaran bahwa sebenarnya ya Indonesia ini belum benar-benar merdeka ya kan. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya ngapain sih gitu ya, ngapain sih kita capek-capek untuk ngobrol, apalagi untuk berdebat seperti yang barusan saja kita lihat tadi, yaitu hanya menghabiskan energi kita saja Bapak Ibu ya. Saya punya rasa kemanusiaan ya, bahkan saya juga boleh mengatakan saya turut bersimpati ya, bahkan empati juga sebenarnya dengan apa yang dialami oleh saudara-saudari kita yang ada di Gaza ya kan, yang dimana sebenarnya tujuan daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel itu adalah hanya berfokus kepada kelompok milisi Hamas ini. Tetapi bagaimana juga sebelum mereka melakukan serangan, ya saya mendapatkan informasi juga Bapak Ibu Saudari ya kan, ya bahwa mereka menyampaikan pemberitahuan sebelum melakukan serangan itu diharapkan kepada rakyat atau warga sipil yang ada di sekitar Gaza untuk mereka keluar gitu ya. Tapi saya dengar bahwa
mereka tidak berani keluar karena kelompok milisi Hamas tidak mengizinkan mereka. Nah, jadi akhirnya mereka ini menjadi tameng, Bapak Ibu, ya, akhirnya menjadi korban daripada serangan yang dilakukan oleh Israel, sehingga dunia melihat bahwa Israel begitu kejam sampai warga sipil pun menjadi korban, ya kan? Padahal sebenarnya ada dalang daripada semuanya ini, ya, sehingga mereka akhirnya menjadi korban. Mereka nggak diizinkan keluar dari wilayah yang memang ditargetkan oleh Israel. Tapi apakah saya mendukung serangan yang dilakukan Israel? Tentunya tidak, Bapak Ibu Saudari. Jangan berpikir karena kami orang Kristen lalu kami mendukung segala sesuatu apa yang dilakukan oleh Israel, tentunya tidak. Tapi apa yang dikatakan dalam Alkitab tetap kami katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Sekali lagi bahwa Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan, bahwa siapa yang memberkati Abraham akan diberkati dan siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Dan Abraham keturunannya adalah Israel, ya. Ishak dan Yakub, Yakub itu adalah Israel, Bapak Ibu Saudari. Jadi sebenarnya bagi kami merindukan kiranya serangan-serangan yang sudah terjadi ini baik antara Israel dengan Hamas Palestina dan juga Israel dengan Iran ini boleh segera berakhir. Itu saja dari saya, Bapak Ibu Saudari, untuk malam hari ini. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi bukan berarti kita harus bermusuhan dengan buah pikiran kita yang berbeda. Selamat malam dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.